Ya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memastikan aturan harga rumah subsidi terbaru akan terbit pada Juni 2023 mendatang. Adapun selama 3 tahun terakhir, pengembang terus menantikan penyesuaian harga rumah bersubsidi. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan aturan harga rumah subsidi terbaru akan segera dikeluarkan pada Juni 2023. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Haryo Bekti Martoyudo, dalam keterangannya menyebut rencana penyesuaian harga rumah subsidi agar sejalan dengan inflasi telah bergulir sejak tahun lalu. Namun realisasi dalam bentuk peraturan Menteri Keuangan yang dilanjutkan dengan keputusan Menteri PUPR tak kunjung ditekan. Namun Haryo mengisyaratkan berdasarkan hasil pembicaraan dengan Kementerian Keuangan, peraturan Menteri Keuangan soal harga baru rumah subsidi akan diterbitkan pada Juni 2023 mendatang. Dalam hal ini, Kementerian PUPR mengakomodasi masukan dari pengembang rumah subsidi untuk perhitungan nilai jual bebas PPN. Haryo menegaskan, Kementerian PUPR telah melakukan diskusi perhitungan dan besaran harga terbaru dipastikan akan terbit Juni mendatang. Sebagai informasi, selama 3 tahun terakhir pengembang terus menantikan penyesuaian harga rumah subsidi yang tak kunjung selaras dengan kenaikan harga bahan bangunan serta kenaikan harga BBM. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, siap-siap harga rumah subsidi naik tahun ini. Sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Daniel Jumali. Beliau adalah Sekjen DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia atau APERSI. Ya, halo, selamat pagi Pak Daniel. Selamat pagi, Mas Prasetyo Wibowo. Ya, salam sehat Pak Daniel. Salam sehat. Baik, ini angin segar atau bagaimana nih kalau kita lihat keputusan pemerintah khususnya Kementerian PUPR nih yang akan menaikkan harga jual rumah subsidi. Kabarnya sih bulan Juni mendatang ini, Pak Daniel. Silakan. Ya, betul. Terakhir waktu kita rapat koordinasi nasional Persi seluruh Indonesia dengan Pak Aryo ditegaskan bahwa Juni diharapkan sudah naik. Ini hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh pengembang rumah subsidi karena selama ini ada beberapa yang sudah nggak tahan, dia terpaksa menaikkan harganya atau berhenti dulu berproduksi. Ini kurang bagus buat MBR. Tapi dengan angin segar yang dari Pak Aryo, ini memang hal yang kita tunggu-tunggu dan kita semangat serta optimis bahwa pengembang rumah subsidi bisa menyuplai lebih banyak lagi rumah-rumah yang berkualitas kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya masyarakat MBR. Baik. Dan perlu diingat ya bahwa yang memerlukan yang mendapat subsidi dari rumah subsidi ini adalah konsumen MBR. Oke. Masyarakat berpendapatan rendah begitu ya, MBR yang akan mendapatkan rumah subsidi. Berarti momentumnya sudah tepat karena ini sudah dinantikan cukup lama, 3 tahun lamanya begitu. Tapi kita lihat faktor-faktor yang mendukung memang harus naik ini apa saja sih sebenarnya Pak Dalil untuk rumah subsidi ini? Nah, begini, sebetulnya kalau kita lihat ya, selama 2-3 tahun ini, harga-harga bahan bangunan juga harga tanahnya sudah naik. Terutama besi beton. Naiknya sudah hampir 90% besi beton ini. Baik, dan itu yang akan memberatkan juga, ya. Juga semen semua ikut naik. Dan kalau kita lihat ya, bagi konsumen itu hal yang baik karena mereka kan kena inflasi, UMR juga naik. Jadi kalau kenaikannya 5-6% ini masih menurut saya jauh di bawah kenaikan pendapatan mereka. Karena sebetulnya maksud pemerintah ini untuk rumah subsidi, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan ini sangat bagus. Dulu itu banyak sekali MBR yang tidak bisa memperoleh rumah karena mereka ngontrak tiap bulan. Nah, itu pemerintah kita semua berpikir bagaimana
masyarakat MBR, ya masyarakat yang tadinya ngontrak rumah ini atau sewa, bisa mempunyai rumah dengan harga cicilan kurang lebih sebesar harga kontrakannya. Oke. Yang kurang lebih sepertiga gajinya. Jadi mereka tidak jadi kontraktor lagi, Mas Prasetyo. Iya, iya, iya. Oke. Nah, lantas kalau kita lihat dengan persentase kenaikannya yang disepakati berapa sih Pak Daniel sehingga ini tadi memang masih cukup aman bagi kantong teman-teman MBR nih? Kalau menurut saya sangat aman. Oke. Karena begini, ya jauh itu kenaikan yang sudah 3 tahun ini, ya kurang lebih sekitar 5 atau 6%, itu sangat jauh dibandingkan dengan inflasi atau kenaikan UMR mereka. Jadi kalau dilihat ya, di satu lain pihak kita harus tetap mempertahankan kualitas. Yes. Pasti dari kita itu kita pertahankan kualitas sekali itu. Supaya MBR istilahnya enak tidur, enak di rumah, begitu. Baik, dengan besaran kenaikan 6 sampai dengan 7%, dari sisi pengembangnya sendiri bagaimana Pak Daniel? Apakah memang sudah cukup ideal setelah 3 tahun Ya, bertahan begitu ya? memang kita sih minta antara 5 sampai 7%. Oke. Ya, dari asosiasi. Dan kalau kita lihat inflasi mungkin lebih dari 10. Tapi untuk saat ini dan kita juga mengukur kemampuan MBR 5-6% ini sudah cukup baik. Oke, nah bicara mengenai 3 tahun yang tidak mengalami kenaikan, lantas bagaimana strategi yang telah dilakukan untuk menjaga, karena Anda katakan tadi kualitas ini masih menjadi hal yang utama begitu untuk rumah-rumah yang akan didirikan begitu untuk rumah subsidi. Kita bahas nanti di segmen berikutnya Pak Daniel. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.